Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitria Nikolopita. Saya akan membacakan materi mengenai fungsi pada Python. Fungsi atau function adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau modul program, yang merupakan sebuah program kecil untuk memproses sebagian dari pekerjaan program utama. Keuntungan menggunakan fungsi. Yang pertama, program besar dapat dipisah-pisah menjadi program-program kecil melalui function. Kedua, kemudahan dalam mencari kesalahan-kesalahan karena alur logika jelas dan kesalahan dapat dilokalisasi dalam suatu modul tertentu. Ketiga, memperbaiki atau memodifikasi program dapat dilakukan pada suatu modul tertentu saja tanpa mengganggu keseluruhan program. Keempat, dapat digunakan kembali atau reusability oleh program atau fungsi lain. Kelima, meminimalkan penulisan perintah yang sama. Kategori fungsi. Yang pertama, standar library function adalah fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh interpreter Python dalam file-file atau library-nya. Misal raw input tutup kurung buka kurung, input tutup kurung buka kurung, print tutup kurung buka kurung, open tutup kurung buka kurung, dan lain-lain. Program definite function adalah function yang dibuat oleh programmer sendiri. Function ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program. Letaknya terpisah dari program utama dan bisa dijadikan satu ke dalam suatu library buatan programmer itu sendiri. Dalam Python terdapat dua perintah yang digunakan untuk membuat sebuah fungsi, yaitu def dan lambda. Def adalah perintah standar dalam Python untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Def dalam Python merupakan perintah yang executable. Artinya function tidak akan aktif sampai Python merunning perintah def tersebut. Lambda dalam Python lebih dikenal dengan nama anonymous function atau fungsi yang tidak disebutkan namanya. Lambda bukanlah sebuah perintah atau statement, namun lebih kepada expression. Statement def nama garis datar bawah fungsi dalam kurung arg1, arg2, arg3, titik-titik, argn. Titik 2, statement. Contoh penggunaan fungsi. Def, ucapan, buka kurung, tutup kurung, titik 2. Enter, print dalam kurung kutip, Anda sedang menggunakan fungsi enter lagi, lalu tulis, ucapan, tutup kurung, buka kurung, enter lagi, maka akan muncul Anda sedang menggunakan fungsi. Tubuh fungsi yang memiliki statement return. Def, dalam kurung nama garis datar bawah fungsi, dalam kurung arg1, arg2, arg3, titik-titik, argn. Titik 2, statement. Enter, lalu enter lagi, akan muncul return dalam kurung value. Contoh program dengan melibatkan nilai balik atau return. Def perkalian A, B, titik 2. C sama dengan A kali B, return C. Hashtag program utama. Print, buka kurung perkalian dalam kurung 5,10, tutup kurung output, maka akan muncul 50 karena 5 kali 10 adalah 50. Statement lambda. Bentuk umum lambda adalah kata kunci lambda diikuti oleh suatu atau lebih argumen, atau persis seperti daftar argumen dalam tanda kurung di def header, diikuti oleh ekspresi setelah tanda titik 2. Lambda argumen 1, argumen 2, titik-titik argumen n. Titik 2 expression using arguments. Lambda memiliki perbedaan dengan def antara lain. Lambda adalah sebuah ekspresi, bukannya pernyataan. Karena ini, sebuah lambda dapat muncul di tempat-tempat def. Tidak diperbolehkan oleh sinteks Python di dalam daftar harfiah atau pemanggilan fungsi argumen kedua. Misalnya, sebagian ekspresi, lambda mengembalikan nilai atau fungsi baru yang opsional dapat diberi nama. Sebaliknya, pernyataan def selalu memberikan fungsi baru ke nama di header, bukannya kembali sebagai hasilnya. Ketiga, tubuh lambda adalah ekspresi tunggal, bukan satu blok statement. Tubuh lambda sama dengan apa yang akan dimasukkan ke dalam statement return dalam tubuh def.
Contoh penggunaan lambda. F sama dengan lambda X, Y, Z titik 2, X tambah Y tambah Z. Enter, F dalam kurung 10, 20, 30. Enter, maka akan muncul 60. Karena 10 tambah 20 tambah 30 adalah 60. Begitupun juga perhatikan contoh 2 dan contoh 3. Skop variabel. Skop variabel atau cakupan variabel merupakan suatu keadaan di mana pendeklarasian sebuah variabel ditentukan. Dalam skop variabel dikenal dua istilah, yaitu lokal dan global. Variabel lokal, ketika variabel tersebut didefinisikan di dalam sebuah fungsi atau def, artinya variabel tersebut hanya dapat digunakan dalam cakupan fungsi tersebut saja. Variabel global didefinisikan di luar fungsi, artinya variabel tersebut dapat digunakan oleh fungsi lain ataupun program utamanya. Contoh penggunaan skop variabel def. Contoh skop dalam kurung X titik 2, X sama dengan 10. Print, buka kurung kutip, nilai X di dalam fungsi, X sama dengan tutup kurung kutip X. Hashtag program utama X sama dengan 30. Print, nilai, buka kurung kutip, nilai X di luar fungsi, X sama dengan tutup kurung kutip, X. Contoh skop dalam kurung X. Output, nilai X di luar fungsi, X sama dengan 30, nilai X di dalam fungsi, X sama dengan 10. Contoh lain, bisa perhatikan hashtag fungsi mulai di sini. Def swap dalam kurung X, Y titik 2. Print, buka kurung kutip dalam fungsi titik 2 tutup kurung kutip. Dapat diperhatikan seperti contoh yang digambar, maka outputnya akan jadi seperti yang sebelah kanan dari contoh lain. Itulah materi mengenai fungsi pada Python. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.